Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Rehan Muzan Erlangga, selaku Ketua Keluarga Mahasiswa Kimia 46, Yang saya hormati, Saudari Lintang Adia Ananti, selaku Ketua Pelaksana Sekolah Media 2023, dan yang saya hormati Saudara Rapaji Kuncoro, selaku Pembicara Sekolah Media 2023. serta seluruh peserta Sekolah Media yang saya sayangi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas melimpahnya berkat dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat dipertemukan pada acara kali ini. Sebelum kami lanjutkan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safa. Dan saya Prio. Pada kesempatan kali ini, kami diamanahkan untuk memandu acara sebagai MC. Baik, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang apa itu segmen. Adalah pelatihan skill yang diadakan oleh Jurnalistik Departemen Keluarga Mahasiswa Kimia mengenai desain grafis atau video editing yang diadakan setiap tahunnya dengan mengangkat tema tertentu. Nah, untuk tema segmen kali ini adalah Capturing Moment in the Lens of the World. Oke, semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi kita semua. Baik, selanjutnya izinkanlah kami untuk membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan MC, dilanjutkan sambutan Ketua KMK, Kemudian sambutan ketua pelaksana, dilanjutkan pembacaan CV bicara oleh MC, sesi materi dan sesi praktik, dilanjutkan tanya jawab dan presensi, kemudian penyerahan sertifikat dan foto bersama. serta penutupan oleh MC. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tulis peserta pada acara malam hari ini. Yang pertama, peserta melakukan pendaftaran pada link yang telah disediakan. Kemudian yang kedua, acara dimulai pada pukul 18.30 WIB. Peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai dan join Zoom meeting menggunakan nama asli bukan samaran. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mengaktifkan kamera ataupun on dan menggunakan virtual background yang telah disediakan apabila tidak terkendala jaringan. Dan yang keempat, peserta diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon saat sesi materi berlangsung. Yang kelima, peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Dan yang keenam, pada sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber dengan menggunakan fitur raise hand, mengaktifkan mikrofon, atau menuliskan pada kolom chat. Yang ketujuh, peserta wajib mengisi link presensi kehadiran yang akan dibagikan pada saat acara berlangsung. Baik, sebelum memulai rangkaian acara sekolah media pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Keluarga Mahasiswa Kimia 46 yang kami hormati, Saudara Raihan Muzan Erlangga, kami persilahkan. Oke, izin konfirmasi suara saya terdengar ya? Oke. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Mbak Lintang Adia Ananti selaku Ketua Panitia Sekolah Media 2. Yang saya hormati, Mas Rafael Aji Kuncoro selaku pembicara di acara Sekolah Media pada hari ini. Dan yang saya banggakan, para peserta dari Sekmed 2023. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu di dalam room meeting pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membuat acara ini terlaksana dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Rafael yang telah bersedia berbagi pengalaman dan juga pengetahuannya di acara sekolah media kepada teman-teman semua. Pada masa yang penuh kompetitif ini, kita perlu mengembangkan berbagai soft skill untuk tetap bertahan hidup. Fotografi merupakan salah satunya, sebuah pekerjaan yang sangat penting di masa yang serba digital ini, dan juga pastinya menghasilkan dana. Salah satu contohnya tuh ada sebuah aplikasi, aku lupa nama aplikasinya, yang menyediakan sarana yang kita tuh hanya perlu mengupload gambar saja dan tunggu hingga ada yang membelinya di dalam aplikasi tersebut.
yang pastinya lingkupnya internasional dan juga penghasilannya dalam bentuk dolar. Untung banget kan? Nah, jadi di webinar ini teman-teman dapat belajar nih terkait teknik-teknik foto dari Mas Rafael selaku pembicara pada hari ini. Saya berharap teman-teman semua dapat aktif dalam mengikuti kegiatan ini dan mengambil manfaat ataupun insight baru dari acara ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Sekolah Media 2023 kepada Saudari Lintang Adia Ananti. Persilahkan. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Mas Raihan Muzan Erlangga selaku Kepala Keluarga Mahasiswa Kimia 46, yang saya hormati Mas Rafael Aji Kuncoro selaku pembicara pada Sekolah Media 2 tahun 2023. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu jalani acara, serta semua peserta yang hadir dalam acara Sekolah Media 2 tahun 2023 dengan tema Capturing Moments in the Lens of World. Dalam acara ini, kita akan belajar lebih jauh tentang apa itu fotografi dan bagaimana teknik-teknik fotografi dengan menggunakan kamera maupun HP. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana cara untuk mengolah foto agar lebih menarik dan estetik dengan menggunakan beberapa aplikasi. Dengan adanya acara ini, saya harap teman-teman sekalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti mengikuti lomba fotografi atau sejenisnya. Saya juga berharap pada acara malam hari ini berjalan dengan baik. Saya juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Lintang atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi bersama pembicara luar biasa kita ini nih. Nah, kepada panitia untuk bisa menampilkan CV. Oke, mungkin untuk panitia. Nah, oke. Nah, teman-teman, jadi Kak Rafael Aji Kuncoro ini merupakan salah satu mahasiswa yang, mohon maaf, Kak Rafael Aji Kuncoro ini merupakan salah satu mahasiswa UGM jurusan Teknik Geodesi itu tahun 2020 yang memiliki berbagai macam pengalaman nih. Yang pertama adalah ada editor, kemudian ada videographer, ini adalah salah satu pengalaman videographer di PPSMB UGM, dan ada juga pengalaman menjadi videographer di Timnas 30 UGM, dan juga masih banyak lagi pengalaman yang telah dilalui. Nah, untuk Kak Rafael Aji Kuncoro mungkin bisa saya hadir dulu, Kak. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak. Gimana nih, Kak? Apa nih, Kak? Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau mempercayakan saya untuk mengisi materi pada hari ini. Jadi santai aja, jangan kaku-kaku amat karena kita di sini bakal belajar bareng, santai aja gitu. Oke, lanjut Kak. Oke. Oke, mungkin apakah sudah siap, Kak, untuk Siap. menyampaikannya? Langsung saja kepada Kak Rafael. Oke, izin saya screen ya. Sebelumnya apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Hmm. Ini tampilannya udah full screen Pak, belum?
Apa masih di PPT? Belum, Kak. Masih belum full screen. Oke, sebentar. Oke, sudah? Apakah sudah? Bisa di-copy suara saya? Sudah, Mas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini kita akan belajar sedikit mengenai fotografi dan terima kasih juga saya sudah dipercaya untuk mengisi materi fotografi pada Sekolah Media KM Kimia di sini. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Rafael Kuncoro. Saya di mahasiswa Teknik Geodesi angkatan 2020. Oke. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu dong, sebelum kita belajar. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, medsosku apa? Nah, aku aktif di Instagram dan TikTok. Bisa teman-teman follow Dream Come True, atau mau sambil connect di LinkedIn juga boleh, di Rafael Haji Kuncoro. Oke. Oke, sebelumnya bolehlah aku ini dulu track record aku di bidang foto sama video. Yang pertama tahun 2001 itu dipercaya sebagai Dokum Timnas 33. Itu tuh di mana UGM menjadi tuan rumah dan kebetulan aku dipercaya untuk menjadi tim dokumnya. Kemudian menjadi Medinfo BMKM UGM tahun 2021. Di sana juga mengerjakan foto maupun video segala kebutuhan media dari BMKM. Kemudian jadi DDD PPSM UGM tahun 2021. Di situ subdivisinya jadi divisi dokumentasi, otomatis kental banget sama video sama foto. Kemudian habis itu menjadi Core Media Festival Gajah Mada di tahun 2021, tentunya juga berhubungan sama dokumentasi. Short movie Laut Cina Selatan itu pembuatan short movie bersama dosen dan kementerian. Yang selanjutnya adalah dokumentasi Garuda Nusa Bali, itu adalah merupakan kegiatan NGO atau sebuah pengabdian masyarakat dari luar, dari yayasan luar, dan saya dipercaya sebagai untuk mendokumentasikannya. Kemudian dipercaya menjadi videografer BRGM. BRGM itu adalah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional. Kemudian menjadi DDD Gamakap juga kemarin tahun 2022. Ini benar banyak sekali dokumnya, foto maupun video juga. Kemudian menjadi dokum juga proyek selanjutnya di Garuda Nusa, di Antikong, Kucing, Singapura, sama Kuala Lumpur. Kemudian menjadi freelance videographer bersama Bu Kaltim. Dokumentasi Garuda Nusa kemarin di Banda Neira, baru pulang awal September kemarin. Terus sekarang mau ngerjain dokumentasi Istanbul Summit yang nanti Februari akan ke Istanbul. Nah, oke, langsung aja kita lanjut ke materi. Sebenarnya ini nggak usah panas-panas. Sebenarnya sih apa itu fotografi, ya, teman-teman? Mungkin dari panitia atau peserta boleh kita komen atau resen apa itu fotografi gitu. Kenapa sih fotografi? Gitu. Ini kalau nggak ada yang ini, saya lanjut loh ini. Oke, aku lanjut aja ya, sambil mempersingkat waktu. Jadi apa sih fotografi itu? Kenapa kita itu sangat-sangat membutuhkan fotografi? Nah, fotografi itu diambil dari dua bahasa, yaitu foto yang artinya cahaya dan grafi itu artinya melukis. Nah, jadi fotografi itu adalah proses melukis dengan bantuan cahaya, teman-teman. Nah, dengan begitu kalau tidak ada cahaya berarti tidak bisa foto dong. Ya benar. Jadi kalau tidak ada cahaya kan gelap. Jadi kita tidak bisa ngefoto gitu. Jadi ngefoto itu elemen pentingnya itu adanya media cahaya. Jadi kalau low light atau malam foto malam hari kan kita butuh bantuan flash atau bantuan lighting gitu. Jadi untuk membuat foto dibutuhkan media cahaya juga. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya seberapa penting sih fotografi itu, teman-teman?
mungkin teman-teman pernah ini melihat konten TikTok atau konten-konten di Instagram yang ketika aku ngefotoin temen terus hasilnya bagus, tapi ketika difotoin temen hasilnya kurang bagus atau nggak sesuai. Nah, itu seberapa penting apa fotografi? Kayak gambar ini. Nah, dari kedua gambar ini tuh sama-sama memperlihatkan foto gedung, cuma kenapa yang kiri itu lebih bagus dan kanan tuh merasa kayak kurang aja gitu. Jadi dari pengambilan gambar, dari komposisi, dari segi-segi teknis lainnya, yang kiri itu memang lebih oke gitu di dunia fotografi karena dia bisa merepresentasikan suasana gedung, suasana alam sekitar dibandingkan yang sebelah kanan ini maksudnya apa gitu. Jadi seberapa penting fotografi itu dengan melalui fotografi kita bisa bercerita tentang momen apa yang yang mungkin tidak terulang kembali gitu. Jadi itu sangat penting karena dengan foto kita juga mengingat momen-momen di sebelum hari atau ketika kita udah beranjak dewasa dan kita melihat foto-foto di sebelumnya kan kita pasti oh ini kemarin fotonya kayak gini, kemarin waktu ngefoto ini tuh aku di apa lagi main sama dia gitu kan ada momen yang terekam gitu selain dengan cerita. Oke, lanjut. Sebelumnya kita bakal belajar teknik fotografi dasar. Nah, di sini aku membuat ada 4 bagian yang mungkin akan kita bahas semuanya di malam ini. Yang pertama adalah point of interest, yang kedua komposisi, ketiga sudut pandang kamera, dan yang terakhir adalah segitiga exposure. Nah, dari keempatnya ini itu sangat basic ya teman-teman. Jadi kita belajar dasarnya dulu. Nanti kalau teman-teman udah oke dari keempat ini, kita bisa untuk belajar yang lebih advance lagi. Nah, oke. Yang pertama adalah point of interest. Sebenarnya sih apa point of interest itu? Oke, point of interest. Nah, sebelum teman-teman ngefoto itu kadang kalau teman-teman nanyakan nggak sih apa fokus perhatian dari yang ingin difoto gitu. Teman-teman kayak misalnya ada di kampus nih, di kampus terus ada acara gitu. Teman-teman jadi yang mendokum dan ketika mau ngefoto, teman-teman pastikan dulu, ini tuh aku mau ngefoto apa sih? Apa yang ingin aku tunjukin dari foto ini, yang ingin aku tonjolin tuh apa objeknya gitu. Jadi usahain teman-teman tuh ketika ngefoto tahu, oh aku tuh pengen nunjukin ini loh, aku pengen menceritakan mungkin misalnya ada acara webinar atau acara gitu, aku pengen ngefoto waktu pembicaraan ngobrol atau momen-momen pesertanya gitu. Jadi dari kitanya yang ngefoto itu udah tahu kita harus nunjukin apa point of interest apa yang ingin kita sampaikan ke penonton dari yang melihat foto kita gitu. Nah, dengan begitu foto yang kita jepret tadi itu tidak hanya sekedar ya udah cuma foto, tapi itu tuh ada minnya, ada momen yang terekam gitu loh. Jadi ketika foto itu kita buka lagi di masa yang akan datang, kita itu bisa menceritakan, oh kemarin aku ngefotoin itu ada ceritanya, kemarin si A lagi berbicara gini-gini, lagi ada momen apa gitu. Jadi dari foto yang kita tangkap itu bisa menceritakan suatu hal gitu. Kalau ada pertanyaan mungkin langsung dicat aja ntar kalau lupa. Nah, bisa dilihat dari foto ini. Kalau menurut teman-teman, point of interest-nya apa ini? Oke, kita lihat dulu. Nah, ini boleh aku ngobrol dulu. Ini adalah fotoku. Jadi dulu itu waktu Corona tahun 2020. Oke, lanjut. Tiba-tiba untuk Jadi ini adalah foto yang aku masukin lomba nasional tahun 2020, di mana tahun 2020 kita terkena Corona dan ada kompetisi foto untuk menunjukkan gimana cara kita tuh untuk stay at home gitu. Nah, di sini aku menceritakan kalau aku sebagai mahasiswa itu belum bisa pulang ke rumah dan hanya bisa
video call ke orang tua gitu. Nah, kebetulan foto ini menjadi juara 1 nasional, teman-teman. Jadi, oke. Ada momen yang ada cerita yang ingin disampaikan gitu loh. Jadi jelas gitu. Nah, mungkin kalau kita breakdown sedikit, ini kesulitan bikin foto ini tuh ada di pembuatan ini, like ray-nya. Ini kursorku kelihatan nggak ya? Oke, jadi Kelihatan nggak? oke, makasih responnya. Jadi kesulitan yang aku alami untuk membuat foto ini tuh dia harus bikin like race. Jadi aku ini benar-benar genteng itu aku copot. Terus di sini ada kayak tungku itu aku harus bakar kayak sampah-sampah gitu, bukan bikin asap, jadi berasap. Bukan yang dari vape atau apa, berasap yang begitu perih. Dan ini aku ngefoto karena aku cuma berdua sama ini apa nenekku. Jadi aku sambil pegang shutter sambil video call. Jadi itu kesusahannya juga. Jadi nggak ada asisten siapapun juga. Bisa ini waktu itu masih pakai kamera Canon 700D dengan lensa 50 mm f1.8. Nah, nanti teman-teman akan belajar apa itu aperture, shutter, dan ISO. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut. Nah, yang kedua kita akan belajar komposisi nih. Oke. Nah, komposisi itu apa sih? Komposisi itu bisa kita artikan sebagai susunan gambar dalam batasan satu ruang. Jadi kan dalam mengefoto itu kita ada batasan frame-nya, satu kotakan itu. Nah, dalam satu kotakan itu tuh kita mau masukin apa aja, objek apa aja yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita gambarkan dalam satu frame itu. Nah, kan kita kalau ngefoto asal ngefoto spread gitu kayak kurang lah, seninya itu kurang gitu. Jadi kita lebih baik kita mengenal komposisi biar kita tahu penempatan objek atau sudut angle kamera gitu agar lebih enak dipandang dan lebih artsy gitu. Oke. Nah, yang pertama adalah rule of third. Jadi mungkin teman-teman pernah di kameranya ada garis-garis seperti ini. Itu dipakai ya teman-teman, jangan dihilangin. Kalau ada fiturnya itu dimunculin. Karena fitur ini tuh sangat-sangat membantu teman-teman dalam menentukan posisi atau komposisi dari foto tersebut. Nah, misalnya yang foto yang pertama ini, yang foto di Taman Sari. Nah, ini kan kalau tidak ada gridnya, terus kalian ngefoto gitu, bingung mau seberapa besar angle yang ingin dimasukin gitu loh. Tapi dengan adanya grid ini, ada rule of third-nya ini, teman-teman bisa memperkirakan, oh ternyata si gambar itu tuh cocoknya segini nih komposisinya. Nah, triknya teman-teman, untuk menggunakan rule of third ini, usahain point of interest yang atau objek yang ingin ditonjolkan itu diletakin di perpotongan garis ini. Jadi ada 4 titik, 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman bebas mau nempatin point of interest-nya itu di sini, di keempat garis ini bebas, asalkan lebih baik di perpotongan garis karena dia bakal memberikan apa ya? Berikan kesan bahwa dia itu komposisinya yang tepat gitu, komposisinya pas gitu. Nah, kenapa bangunan ini aku tempatin di sisi kanan. Ini namanya RO kanan ya teman-teman. Jadi kalau point of interest-nya itu berada di rule of third bagian kanan itu bisa sering disebut RO kanan, kalau di kiri ya RO kiri. Nah, kenapa aku taruh di RO kanan? Karena bangunan ini menghadap ke sini, ke arah sini. Jadi usahain kalau dia menghadap ke sini itu di sisi yang dihadapkannya itu lebih kosong. Itu nanti ada komposisi lain yang namanya. Nanti akan dibahas juga. Itu. Soalnya kalau bangunannya ini aku taruh di sebelah kiri, nanti dia akan kesannya membelakangi dan kesannya kurang bagus. Gitu. Begitu juga yang foto wisuda ini. Jadi ini objeknya aku taruh di sebelah kanan juga dengan di RO kanan agar menunjukkan kesan yang lebih oke gitu loh. Karena dia kan agak nyamping kan orangnya gitu. Jadi ketika teman-teman ngefoto dari HP maupun kamera terus ada garis-garisnya
kayak gini itu jangan dihilangin ya teman-teman, karena ini sangat-sangat membantu untuk menentukan komposisi, yaitu rule of third. Oke, selanjutnya ada leading lines. Nah, mungkin yang pertama adalah gambar di JPO Senayan. Ini waktu itu aku ambil tahun 2022. Jadi leading lines itu memberikan perspektif yang unik karena dia kayak ada sebuah garis yang menuju ke tak terhingga gitu. Kalau dari sini kan aku pengen nunjukin garis ini, garis jembatannya ke suatu titik sini. Jadi dia ada perspektif angle yang memberikan kesan tampak jauh sama tampak dekat itu. Jadi ini bisa teman-teman aplikasikan kayak di jembatan, di objek-objek yang memiliki garis-garis panjang kayak jalan juga, atau tiang listrik yang ada kabelnya itu, dan apapun yang memiliki garis lurus ya teman. Itu juga sama gambar ini di depan stasiun Solo, lupa namanya. Ini kan ada garis, kelihatan garisnya. Nah, ini memberikan kesan tampak jauh dan tampak dekat yang memberikan efek lebih artsy lah, lebih bagus lah. Oke, selanjutnya adalah framing. Nah, ini juga komposisi yang sangat penting ya teman-teman, karena dari framing kita bisa memberikan pesan bahwa objek yang ingin kita tampilkan itu benar-benar fokus hanya itu aja gitu loh. Jadi ciri khas framing itu ketika ada gambar gini, jadi yang segini, yang hitam ini itu tuh kayak cuma sebagai apa ya sebutnya, bukan hal yang difokuskan gitu loh. Jadi benar-benar objek yang kita mau tunjukkan itu sebenarnya hanya cuma segini gitu, cuma sekotakan ini gitu. Begitu juga dengan foto ini. Nah, ini tuh frame-nya adalah daun-daun ini, daun-daun. Lebih bagus lagi kalau sebenarnya di bawah sini itu ada daun juga. Jadi dia membentuk frame pemandangan kapal berserta landscape-nya ini. Jadi framing itu kita bisa gunain kayak misalnya ada foto prewed, terus kadang kan ada pakai cincin, terus di tengahnya ada orangnya. Nah, itu kita pakai framing cincin buat bentuk kesan yang lebih romance lagi gitu. Jadi nggak langsung orang yang mau prewed tapi dikasih cincin, atau foto apa lagi ya, foto menggunakan botol air minum terus dimasukin dalam tengahnya gitu. Jadi sekelilingnya gambar ini tuh ada efek dekat atau efek blur biar dia tuh fokus ke objek utamanya. Oke, lanjut. Nah, kemudian adalah simetris. Nah, ini adalah foto Balerung, sudah tahu. Tapi ini sayangnya awalnya aku edit jadi kayak gini, jadi diduplikat malah jelek. Jadi harusnya netral aja. Nah, intinya simetris itu benar-benar dari kiri sama kanan itu mirip ya teman-teman, jadi seimbang gitu. Itu juga dengan foto ini berada di Gereja Katedral Jakarta. Jadi antara bagian kiri dan bagian kanan itu ketika ada sebuah garis lurus gini, itu membentuk perpotongan yang memberikan simetris. Nah, efek simetris ini pun aku sangat senang karena apa ya? Aku suka hal-hal yang simetris dan kayak rapi gitu loh untuk difoto gitu. Kayak tren kemarin apa ya namanya? Oh, ini tren Wes Anderson. Nah, itu kan juga mengedepankan komposisi simetris. Nah, gitu. Jadi menurutku komposisi simetris ini bisa memberikan angle yang lebih beda dari fotografi. Nah, kemudian rule of space. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang ketika kita ngefoto terus harus ada pandangan yang luas. Nah, jadi kita breakdown yang foto ini. Nah, foto ini tuh aku mau nunjukin dua orang yang sedang nge-tag pesawat. Nah, kenapa aku kasih atasnya itu space yang lebih kosong itu karena aku mau kasih dia tuh free space gitu loh. Jadi kan pesawat itu berada di udara. Nah, usahain kalau objek kita itu mengarahnya ke
ke atas atau kemana. Ini kan kebetulan ke atas, jadi aku kasih free space yang lebih gitu dibanding bagian bawahnya. Misalnya ini gambarnya ini orangnya ini berada di tengah-tengah dan langitnya cuma segini, tapi di sini ada gambar jalannya. Itu menurutku kurang oke karena kita memandang dari gambarnya itu ingin memandang ke pesawatnya gitu loh. Objek yang ingin kita point of interest yang ingin kita sampaikan tuh dari pesawatnya ini sendiri gitu. Jadi dengan begitu kita kasih free space di bagian atasnya. Kemudian foto wisuda ini juga kenapa aku taruh di RO kanan dan ada free space di bagian kiri, ini kayak kita seolah-olah bisa menebak-nebak kalau orangnya ini dia tuh mau jalan turun. Nah, dengan begitu kita kasih free space di bagian sebelah kirinya gini. Kalau kita kasih free space bagian sebelah kanan, belakangnya, kayak malah kelihatan kurang oke karena dia kan mau turun nih, tapi malah nabrak frame gitu. Ibaratnya kalau dia di sebelah arrow kiri di sini dan yang di sebelah kanan ini kosong kan dia kayak mau nabrak frame gitu. Jadi kurang bagus ya teman-teman. Jadi kita mau menentukan komposisi juga melihat rule of space juga. Oke, yang selanjutnya adalah negative space. Nah, negative space ini tuh sebenarnya background-nya nggak harus langit, kan kebanyakan contoh-contoh negative space itu background langit atau apa. Bisa juga background-nya itu gelap. Jadi misalkan ada seorang yang dia dikasih cahaya, terus background-nya belakangnya itu gelap, itu bisa negative space. Intinya negative space itu sangat hanya ingin menunjukkan suatu objek itu aja gitu loh. Dengan gambaran yang lain tuh benar-benar negatif, nggak ada apa-apanya gitu. Itu juga dengan foto ini. Nah, jadi kan ini kayak ada orang, ya udah lainnya tuh nggak ada yang mengganggu dari objek ini gitu. Jadi benar-benar bebas lah dari gambarnya itu kelihatan kesan dia bebas, dia memiliki keluasaan yang lebih tinggi gitu untuk komposisi negative space. Nah, kemudian selanjutnya adalah sudut pandang kamera. Oke, sebentar. Kenapa sudut pandang kamera ini penting? Yaitu kita itu adalah posisi sudut pandang kamera untuk menceritakan perspektif gambar guna menghasilkan perspektif foto dari konten-konten atau foto yang kadang dia foto dari bawah, terus tiba-tiba dari atas, terus tiba-tiba dari samping, gitu-gitu kan. Mungkin yang cewek-cewek pun merasa kalau aku difoto dari bawah tuh kelihatan gendut, kelihatan lebih ini, tapi kelihatan lebih tinggi gitu. Tapi kalau aku difoto dari atas kelihatan lebih kecil kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah pentingnya kita mempelajari sudut pandang kamera. Nah, mungkin yang pertama adalah adanya sudut pandang frog A view. Nah, jadi frog A view-nya adalah memposisikan kamera itu tepat di atas tanah dengan layaknya dia itu sebagai mata katak yang melihat ke atas. Sebenarnya fotonya ini agak kurang frog A karena foto ini bisa diambil bukan di atas tanah, tapi yang tepat di atas tanah itu benar-benar kamera atau HP teman-teman itu nempel di tanah gitu loh. Jadi kita memainkan benar-benar dari bawah melihat misalkan pohon atau apa objek lain itu benar-benar dari sudut pandang katak gitu. Jadi benar-benar dari bawah untuk memberikan kesan bahwa ternyata pandangan dari bawah itu kayak gini dan memberikan kesan kemegahan gitu untuk misalnya dari pohon atau bangunan. Oke, kemudian ada low angle. Nah, low angle ini sering aku pakai karena entah kenapa aku suka sudut pandang low angle. Yang sebelah kiri ini dia melihatkan gedung, jadi kesan gedung yang ingin aku tampilkan itu kayak megah banget gitu. Terus kalau ada orang, ini kan dari low angle kelihatan wah tangguh dan merasa apa ya, ditambah dengan flare gitu, kesannya itu kayak romance banget gitu. Nah, low angle ini bedanya sama yang frog A tadi apa? Kalau frog A kan tadi benar-benar berada di atas tanah. Nah, kalau low angle ini dia nggak mesti di atas tanah, tapi masih rendah dari mata kita, mata kamera.
mata yang ngefoto gitu. Jadi di bawah mata dengan kamera tuh agak detail, agak diginiin, agak dinaikin gini. Jadi itu memberikan kesan megah untuk bangunan dan tangguh untuk manusia. Nah, ini aku sangat suka sudut pandang yang ini. Kemudian ada A-level. Nah, A-level ini adalah sudut pandang kamera yang tingginya itu sejajar dengan tinggi objek. Nah, layaknya mata memandang secara langsung dan memberikan kesan realistis pada umumnya. Realistis pada umumnya mata manusia. Nah, ini kan ada foto anak kecil. Nah, ini aku benar-benar foto sejajar. Jadi kita bisa merasakan seolah-olah kita itu juga menjadi anak kecil gitu loh. Jadi selevel dengan mereka gitu dari sudut pandang yang aku buat pada foto ini. Gitu. Bisa juga ngefoto model-model close up itu kan juga seringnya A-level karena itu sangat digunain untuk menunjukkan sudut pandang manusia karena kan kebutuhan juga untuk manusia gitu. Kemudian ada high angle. Nah, high angle ini adalah kameranya agak di tilt down, agak diginiin. Nah, untuk memberikan kesan objeknya itu agak lebih kecil gitu sebenarnya. Nah, ini aku foto agak lebih dari atas dan ini juga. Jadi aku pengen menunjukkan apa ya? Kesannya itu lebih dapat untuk ramping gitu. Jadi misalnya teman-teman pakai kamera 0,5 kan sering juga pakai yang dari selfie dari atas. Nah, itu kan kesannya kenapa lebih kecil yaitu karena efek dari sudut kamera yang lebih tinggi dari objeknya gitu. Kemudian yang terakhir adalah bird eye. Nah, ini adalah sudut pandang kayak burung memandang dengan jangkauan yang luas dengan area yang lebih kompleks gitu. Jadi ya layaknya burung memandang sebuah daratan gitu, tapi kita nggak harus pakai drone juga untuk bisa memfoto bird eye, bisa misalkan kita berada di rooftop terus kita ngefoto bagian bawahnya, nah, itu juga udah termasuk bird eye gitu. Jadi tidak semua harus pakai drone, bisa juga naik crane atau naik helikopter terus fotonya pakai kamera kan juga bisa. Tapi untuk realistisnya bisa foto di rooftop terus menghadap ke bawah, itu lebih masuk akal. Oke, jadi kita akan belajar dengan skill exposure. Nah, ini adalah main dari setting kamera yang harus kita ketahui untuk ngefoto objek-objek yang ingin kita foto. Nah, skill exposure itu apa? Itu adalah berkaitan dengan 3 elemen, yaitu adalah ISO, aperture, dan shutter speed. Nah, ketiga ini saling berhubungan dan sangat mempengaruhi hasil foto. Kenapa begitu? Kita akan bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah aperture. Mungkin aku mau tanya dulu. Nah, dari teman-teman nih, kira-kira dari kedua gambar ini tuh yang membedain apa? Maksudnya jangan objeknya ya, tapi dari segi fotografinya kira-kira yang membedain apa? Apakah fokusnya ataukah apanya? Boleh di-set? Fokusnya, oke. Mungkin ada yang lain? Fokusnya. Fokus belakang, oke. Oke. Ini teman-teman udah pada tahu kenapa masih harus ada sekolah media gitu loh. Padahal teman-teman udah pada pinter semua loh. Oke. Nah, jadi benar ya teman-teman, yang membedakan dari kedua gambar ini adalah fokus pada background atau latar belakangnya. Yang satu ini lebih ngeblur atau sering disebut bokeh, dan yang satu ini lebih fokus dibandingkan yang satu ini. Nah, apa itu aperture? Aperture sendiri sering kita artikan adalah zona fokus atau deep of field ini.
Nah, kalau di kamera itu range angkanya itu yang pakai F itu teman-teman, F1,2, F2, F3, F4, kadang bisa F11, F32 gitu. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu, misalnya nih, kita itu memiliki F2,8. Ini sangat teknis ya teman-teman. Jadi kalau sedikit bingung nanti ditanyain aja nggak apa, karena memang ini ada patokan teknisnya. Jadi ketika nilai F itu semakin kecil, nah, semakin kecil, maka dov semakin sempit, semakin besar angka semakin lebar dov. Ketika nilai F-nya semakin kecil, berarti kan deep of field-nya ini atau zona fokusnya kan semakin sempit. Nah, berarti ketika ada orang yang foto dari sini ke objek mawar, dia bakal fokusnya itu hanya ke mawar aja. Nih. Tapi objek-objek yang di belakang ada rusa dan pohon-pohonnya itu bakal ngeblur karena dia memakai aperture 2,8 yang artinya deep of field-nya itu sempit gitu. Jadi membuat yang di belakangnya ini ngeblur karena efek dari yang dihasilkan dari deep of field. Begitu juga kalau misalnya kita pakai F11 kan nilainya agak besar dibanding yang 2,8. Otomatis efek yang ditimbulkan itu deep of field-nya semakin luas. Nah, jadi ketika deep of field-nya semakin luas, berarti objek yang fokus itu juga semakin banyak. Kalau tadi yang fokusnya itu cuma bunga mawar, tapi kalau sekarang rusa sama background tumbuhan ini juga fokus karena deep of field-nya ini semakin luas. Nah, tapi selain deep of field, aperture itu juga mempengaruhi tingkat cahaya yang masuk. Nah, jadi kan kalau di logika sederhana, ini kan ada diafragma, terus bukaannya itu segini, diafragma lensa. Nah, semakin kecil, bukaannya kan semakin gede. Nah, semakin gede nilainya, bukannya kan semakin kecil. Nah, otomatis kalau di logika sederhana, semakin gede berarti cahaya yang masuk itu semakin banyak dibanding lubangnya yang kecil. Benar dong? Setuju dong? Oke, nah dengan begitu, ketika kita menggunakan F yang nilainya kecil, artinya bukaannya ini besar, berarti cahaya yang masuk itu juga gede. Dengan begitu kita harus menyeimbangkannya agar tidak overexposure. Nah, itu gimana caranya nanti kita bahas lagi. Begitu juga dengan aperture menggunakan F yang nilainya gede. Ini berarti kan lubangnya kan kecil, berarti cahaya yang masuk itu benar-benar minim. Gitu. Berarti kan membuat fotonya itu lebih gelap atau under exposure gitu. Jadi gimana cara kita menyeimbangkannya? Nanti kita akan bahas habis ini. Jadi balik lagi, aperture itu adalah zona fokus atau dari deep of field-nya itu sendiri. Jadi semakin kecil angka aperture, berarti fokusnya itu semakin sempit. Jadi kita bakalan foto objek itu aja. Kita tidak mau terganggu dengan latar belakang atau background yang kayak ada rusa atau tumbuh-tumbuhan ini. Nah, ini cocok nilai kecil itu cocok untuk kita kayak ngefoto model, ngefoto produk, ngefoto apalagi ya. Yang intinya kita cuma mau fokus ke objek itu aja gitu loh, tidak mau memperlihatkan latar belakang atau background gitu. Pengen kita ngeblur aja. Karena kan kayak kelihatan keren gitu kalau foto bokeh gitu. Pasti ini kameranya mahal nih gitu. Tapi tidak selama itu, selamanya gitu. Terus kapan kita menggunakan aperture yang kecil? Nah, ini ketika kita pengen ngefoto pemandangan atau landscape. Jadi kan kalau misalnya teman-teman jalan-jalan nih, terus misalnya ke Bromo, jalan Bromo lagi kebakaran. Misalnya ke Nusa Penida. Nah, Nusa Penida kan sangat luas, jadi ada gunungnya, ada lautnya, mungkin teman-teman juga mau foto di situ biar kelihatan orangnya. Nah, kalau kita menggunakan F-nya yang kecil, terus kita mau memperlihatkan fokus ke orang dengan latar belakang pegunungan atau laut dari Nusa Penida, kita nggak bisa kalau menggunakan aperture yang kecil karena fokusnya cuma ke orangnya. Gitu. Otomatis kita bakal menggunakan deep of field yang nilainya gede atau bukannya kecil, sehingga deep of field atau zona fokusnya itu lebih luas lagi, sehingga orang dan latar belakang atau background pegunungan, laut itu tuh juga fokus gitu, kelihatan. Jadi sangat cocok
untuk digunain foto landscape untuk yang aperture dengan nilai yang tinggi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu adalah shutter speed. Nah, shutter speed ini apa? Kita lihat foto ini dulu. Nah, fun fact ya teman, jadi foto ini tuh aku foto baru tadi malam karena aku nyari-nyari foto yang kayak buat perbandingan, tapi sama itu di Google tuh susah dan stok fotoku kan juga jarang yang ngefoto dengan kayak gini. Jadi ya udah mending foto sekalian aja biar butuhnya apa. Oke, bisa dijawab teman-teman dari kedua foto ini apa yang membedakan? Aku tunggu di chat. Ayo, nggak ada yang jawab. Kelihatan banget loh ini. Loh. Blur. Oke. Ada lagi? Benar-benar bergerak yang satu, terus yang satu enggak. Oke. Oke, mantap. Oke, nah kan udah tahu. Jadi ini tuh ceritanya AirPodku aku jatuhin dan satu itu gambarnya fokus dan satu gambarnya ngeblur. Nah ini kenapa bisa terjadi? Ini karena ada efek shutter speed. Nah shutter speed itu apa? Mari kita bahas. Oke. Nah mungkin teman-teman kalau di kamera pernah melihat settingan yang 1/500, 1/1000, 1/100 itu artinya apa sih sebenarnya? Nah, shutter speed itu adalah berapa lama shutter itu terbuka. Shutter itu ini ya teman-teman. Waktu kisi di dalam kamera itu terbuka. Jadi kalau tadi apa? Aperture dia kan besarnya diafragma terbuka, kecil besarnya. Nah, kalau shutter speed itu kecepatan dia itu kebuka gini. Kebukanya itu berapa lama. Jadi semakin kecil angka, semakin kecil itu 1/5000, 1/1000, 1/sekian, itu berarti semakin cepat shutter terbuka untuk menangkap objek dengan fokus efeknya itu. Jadi kalau shutternya itu 1 atau 1/2, itu kan berarti dia itu shutternya itu akan terbuka selama setengah detik. Kalau 1/2 nih, 1/2 itu artinya setengah detik shutternya itu isinya itu akan terbuka. Dibandingkan dengan 1/500 berarti kan berapa? 1 detik dibagi 500 ya sekian lah itu. Dengan kecepatan segitu kan cepat gitu, lebih cepat dibandingkan yang kecepatannya 0,5 detik. Nah, efeknya apa? Yang pertama, ketika kita menggunakan shutter speed dengan nilainya yang tinggi, misalkan 1,2, kisi yang tadinya itu lamanya setengah detik terbuka, seret gitu, terbuka. Nah, ketika ada benda yang bergerak kan berarti dia menangkap benda bergerak itu selama setengah detik gitu loh. Menggambarkan selama setengah detik. Makanya ketika ada benda bergerak dengan kecepatan gravitasi itu terlihat ngeblur. Kayak yang aku tunjukin tadi, fotoku tadi ngeblur ketika aku jatuhin. Nah itu gara-gara shutter speed itu dia menangkap gambar selama setengah detik atau lama gitu. Dibandingkan dengan 1/500 yang dia kecepatan shutternya itu cepat banget membukanya sekrek. Nah, berarti kan dia menangkapnya itu sesingkat itu gitu loh. Jadi dia benar-benar bisa merekam gambar yang bergerak itu cuma sebentar aja. Jadi lebih fokus dibanding yang shutter speed-nya lebih gede nilainya. Tapi selain itu ada efek lain yang ditimbulkan selain efek motion blur yang ditimbulkan. Logika sederhananya gini. Ketika shutter speed-nya itu terbuka lama, otomatis cahaya yang masuk semakin banyak. Benar kan? Begitu juga ketika shutter speed-nya itu terbukanya cepat, sekrek gitu, otomatis kan cahaya yang masuk semakin sedikit. Nah, ini juga berpengaruh pada cahaya. Aperture tadi kan juga pengaruh selain ke luas fokus, dia kan juga pengaruh ke cahaya karena bukaan semakin gede, cahaya semakin banyak yang masuk. Begitu juga dengan shutter speed. Semakin lama dia membuka, berarti semakin banyak cahaya yang masuk. Nah, selain itu, efek yang diakibatkan, selain dengan misalnya ketika kita ngefoto gambar bergerak, terus
kita menggunakan shutter speed yang nilainya tinggi terus ngeblur itu, kalau kita gunain nilai shutter speed-nya itu tinggi, katakanlah 1,2 atau setengah detik ini berarti cahaya yang masuk itu semakin tinggi. Nah, dengan begitu kayak kita juga harus memperhatikan seberapa cahaya yang kita butuhin untuk membuat foto kita itu good exposure gitu, biar tidak terlalu over exposure dan under exposure gitu. Nah, pemilihan berapa shutter speed yang kita gunain itu juga nanti menentuin kita tuh sebenarnya mau ngefoto apa dulu gitu. Ntar kita bahas di akhir. Nah, intinya yang aku tekankin di shutter speed ini, semakin tinggi nilainya atau semakin besar nilainya shutter speed, berarti bukaan shutternya itu semakin gede, otomatis ketika ada benda yang bergerak dia akan ngeblur. Selain itu ketika shutternya terbuka dengan lama, berarti cahaya yang masuk semakin banyak. Intinya gitu. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika nilainya semakin kecil, berarti shutternya semakin cepat, cahaya yang masuk semakin sedikit, dan ketika ada benda bergerak dia bisa menangkap dengan cepat. Ini yang begitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah yang terakhir. Oh, belum. Ternyata masih ada contoh. Lupa. Nah, ini mungkin pengaplikasiannya. Jadi ini foto di pantai, sunset. Aku foto dengan settingan biasa. Tapi yang ini aku gunain settingan lebih mengedepankan shutter speed-nya. Jadi bisa dilihat dari kedua foto ini, itu yang membedakan adalah bentuk air lautnya. Yang satu lebih fokus dan satu itu lebih ada efek efek ngeblurnya, lebih efek smooth lah, dramatis gitu. Jadi ini tuh bisa kita bikin kayak gini dengan cara menaikkan atau menggunakan nilai shutter speed yang tinggi. Kita pakai 0,2, 1/2 atau 1 detik gitu. Jadi ketika ada air laut yang bergerak, nah si shutternya kan akan menangkap selama airnya itu bergerak. Ketika misalkan kita kasih 2 detik nih, shutter speed-nya di 2 detik. Berarti kan selama air laut bergerak 2 detik itu yang terekam gitu. Nah, hasilnya 2 detik yang terekam itu akan menjadi kayak gini. Jadi kumpulan dari pergerakan dari air lautnya tadi gitu. Kalau yang ini tuh pakai shutter speed yang nilainya lebih kecil karena dia lebih fokus gitu. Oke. Jadi paham ya teman-teman. Jadi untuk membuat foto yang airnya mengalir terus ngeblur kayak gini, atau di sungai, atau foto air mancur, air terjun yang smooth gitu-gitu, itu menggunakan shutter speed yang nilainya tinggi. Tapi perlu diingat, ketika kita menggunakan shutter speed yang tinggi, kita harus menurunkan cahaya yang masuk ke kamera, karena ketika shutter speed-nya nilainya tinggi, berarti cahaya yang masuk semakin banyak, dan kalau kita tidak atur yang lain, bakal overexposure. Bagaimana cara mengaturnya? Nanti. Oke, masih ada shutter speed lagi. Nah, ini contoh foto kemarin di Gamma Cup. Ini kan dibutuhkan pergerakan yang cepat. Jadi kalau pergerakan yang cepat ini, kita pakai nilai shutter speed yang kecil, 1/4000 atau 1/berapa gitu. Nah, oke. Tapi dengan begitu, efek yang kita terima, selain kita bisa mendapatkan objek yang fokus dengan pergerakan yang cepat, kita bakal memiliki kelemahan, yaitu fotonya itu low exposure atau under exposure, lebih gelap, karena bukaannya tadi kan kalau shutter speed-nya nilainya rendah, bukaannya kan juga semakin cepat gitu, shutternya semakin cepat membuka. Nah, itu cahaya yang masuk kan semakin sedikit. Nah, gimana cara kita untuk menyeimbangkan antara cahaya yang masuk agar banyak itu? Bisa menggunakan aperture tadi, bukaan lensa yang lebih gede, atau kita naikin ISO-nya. Jadi ketiga exposure ini benar-benar kita mainin gitu. Kita mau ngedepanin apa dulu buat ngefoto suatu objek. Nah, kebetulan kalau di foto ini, aku pengen dapetin fokus ketika ada smash, pemain yang melakukan smash. Kan nggak mungkin aku pakai foto dengan shutter speed yang lama. Kalau aku pakai shutter speed yang lama,
pasti dia bakal ngeblur karena kecepatan flash kan cepet banget. Nah, ini aku harus bisa mendapatkan foto yang fokus dengan kecepatan pergerakan yang tinggi menggunakan shutter speed yang rendah. Nilainya sangat kecil itu. Oke, lanjut yang terakhir adalah ISO. Nah, oke, mungkin dijawab dulu. Kalau ISO apa dari kedua gambar ini? Pencahayaan. Oke. Ada lagi? Kiri gelap, terang kanan. Kanan terang, kurang tahu Kak. Brightness. Oke. Jadi benar ya teman-teman. Intinya dari ISO adalah kepekaan sensor kamera itu menangkap sebuah cahaya. Jadi kalau yang ini aku gunain ISO rendah berapa ya semalam? Pokoknya rendah, lebih rendah daripada yang kanan, menghasilkan gambar yang lebih gelap dibandingkan gambar yang kanan, karena yang gambar kanan nilai ISO-nya laku naikin. Oke. Nah, jadi balik lagi, ISO adalah kepekaan sensor terhadap cahaya. Semakin kecil nilai ISO, maka semakin sedikit cahaya yang ditangkap atau yang sensornya itu pekaan terhadap cahaya itu semakin sedikit. Semakin gede nilai ISO, berarti kepekaan sensornya itu semakin gede juga, jadi menangkap cahayanya semakin banyak. Tapi kalau kita naikin ISO dan kita nggak pakai pedoman, yang penting terang, itu gambarnya bisa noise atau ada bintik-bintiknya kayak gini. Jadi bikin gambar kurang clean dan oke. Bisa membuat gambarnya itu kurang bagus dalam menghasilkan gambar yang ingin kita inginkan. Nah, bagaimana cara kita mengatur ISO ini agar good exposure? Nah, kita harus melihat yang namanya histogram. Nah, selanjutnya ini. Nah, teman-teman pasti kebingungan gimana cara kita mengatur dari ketiga exposure tersebut. Ada aperture, ada shutter speed, sama ISO. Nah, gimana cara kita mengaturnya? Kita itu dibantu dengan adanya histogram, teman-teman. Jadi kalau di kamera kalau teman-teman ada grafik kayak gini, yang itu dipakai ya teman-teman. Jadi jangan malah dihilangin karena itu sangat membantu. Jadi kalau grafiknya ini kurvanya berada di sebelah kiri atau mepet di sebelah kiri, itu artinya adalah underexposure. Foto teman-teman itu kurang terang. Jadi teman-teman bisa nerangin lewat pakai ISO atau apa. Yang kalau yang sebelah kanan ini grafiknya berada di sebelah kanan, artinya overexposure. Teman-teman harus menurunkan tingkat cahaya yang masuk ke kamera, dan yang bagus itu adalah good exposure berada di tengah-tengah dan terdistribusi merata. Nah, bagaimana cara kita itu mau nunjukin atau mau mengatur apa dulu sih, aperture dulu atau shutter speed dulu atau ISO dulu untuk membuat foto itu bagus gitu. Nah, yang pertama dari tipsku sendiri itu tentukin dulu teman-teman mau dapetin foto yang kayak gimana. Misalnya tadi aku ngefoto yang pemain volley yang melakukan smash, itu kan aku benar-benar mau fokus ke kecepatan dia smash, jadi aku nggak bisa ngeblur. Berarti kan kalau gitu aku harus nurunin shutter speed. Shutter speednya harus nilainya kecil agar dia mampu untuk merekam atau menangkap gambar itu dengan kecepatan tinggi. Berarti yang pertama aku setting adalah shutter speednya. Aku turunin, misalnya di 1/4000. Nah, dengan begitu pasti gambar yang dihasilkan bakal gelap, karena ketika kita menurunkan shutter speed, maka gambar yang dihasilkan atau cahaya yang masukkan semakin sedikit. Bagaimana cara kita untuk membuat gambar itu correct exposure? Dengan cara bantuan aperture. Nah, yang kedua aperture, yang ketika yang pertama itu shutter speed-nya yang diatur, yang kedua aperture. Ketika yang pertama aperture yang diatur, keduanya shutter speed. Menurutku ISO itu paling terakhir karena efek dari ISO itu hanya kepekaan cahaya gitu loh, tidak mempunyai efek lain gitu. Kalau aperture sama shutter speed kan ada dua efek yang lain ditimbulkan selain exposure, ada cahaya yang masuk. Nah, balik lagi yang tadi yang foto volley, ketika udah shutter speed-nya kecil,
otomatis kita butuh cahaya masuk itu lebih banyak dengan cara bukaan atau aperture lensanya itu semakin gede. Nah, dengan cara mengatur nilai aperture itu semakin kecil. Namun perlu kita ingat, itu juga pengaruh sama lensa yang kita pakai. Tidak semua lensa itu memiliki aperture yang nilainya sekecil itu untuk bisa menangkap cahaya yang masuk. Biasanya kalau lensa-lensa bawaan dari kamera itu kan paling rendah 3,5 atau 4. Nah, itu kalau untuk ngefoto kayak tadi pemain volley itu tetap kurang terang karena aperture segitu tuh masih kegelapan. Nah, waktu itu aku harus sewa lensa dengan bukaan lensa 2,8 itu lebih gede lagi. Jadi ada effort yang harus aku keluarin gitu loh. Jadi ketika aku mau mendapatkan foto yang kayak gitu tuh ada sesuatu yang harus aku korbanin, yaitu aku harus pakai lensa dengan aperture yang lebih kecil. Nilainya yang kecil dengan efek bukaan diafragmanya itu lebih gede. Selain itu ketika habis aperture udah di setting, terakhir setting ISO. Nah, ISO terakhir kita bisa nentuin ketika masih kurang terang, kita naikin nilai ISO-nya, tapi jangan sampai dia noise gitu. Begitu juga dengan foto-foto selainnya. Gitu. Oke, terus kayaknya udah selesai materinya. Nah, jadi menurut aku yang ingin aku tekanin dari materi ini tuh sebenarnya masih banyak teknik dalam fotografi yang lainnya yang lebih advance lagi, mungkin kayak cara kita mengatur lighting, cara kita ketika dihadapin dengan momen yang misalnya konser atau kita ngefoto di low light, itu gimana cara kita treatmentnya, itu masih banyak lagi. Tapi untuk 4 hal tadi, komposisi, point of interest, terus angle kamera dan segi exposure, menurutku itu udah menjadi bekal teman-teman untuk belajar lebih advance lagi di dalam dunia fotografi. Nah, sebenarnya aturan-aturan teknik tadi itu sebenarnya tidak harus dipatuhi karena fotografi is art and art does not have rules. Jadi teman-teman tidak harus terpaku juga sama komposisi yang harus simetris atau yang harus RO kanan atau RO kiri. Enggak. Foto itu terserah teman-teman karena itu adalah seni gitu loh. Mau fotonya ngeblur, tapi kan kadang ngeblur itu dia memberikan sisi artnya sendiri gitu loh. Kayak misalnya nih, waktu on stage gitu, terus bandnya lagi gitar, terus lagi nyanyi, terus ada momen yang agak shaky, itu malah memberikan efek, oh waktu momen itu tuh benar-benar kayak kita benar-benar bisa menikmati musik dan memberikan efek ke penonton, kayak penonton tuh tahu suasana dalam foto tersebut tanpa kita menceritakannya gitu. Dan yang terakhir dari Ibu Ani Yudhoyono, ada perasaan yang sulit dilukiskan ketika kita mampu menghasilkan foto yang bagus di detik menekan tombol kamera. Jadi benar ketika kita bisa mengcapture foto dengan tepat dan bagus, itu ada perasaan yang sulit dilukiskan gitu dari hati kita. Dan ya, terima kasih karena waktunya juga terbatas. Mungkin dari materi yang aku sampaikan aku cukupkan dulu. Mungkin kalau teman-teman mau bertanya atau mau sharing tentang tentang fotografi, videografi, atau video editing juga bahkan, atau yang lainnya, boleh itu pilih kontak ke aku, nanti bisa di DM Instagram atau media sosial lainnya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin waktu aku kembaliin ke moderator. Wah, baik, terima kasih Kak Rafael. Keren sekali materi yang telah disampaikan nih. Kita jadi banyak sekali dapat pengetahuan baru tentang teknik dasar fotografi. Betul sekali. Untuk semua peserta apabila ingin bertanya, bisa banget bertanya lewat kolom chat ya. Boleh nih dari teman-teman kalau ada pertanyaan gak usah malu-malu, mumpung ada Kak Rafael nih. Tanya aja teman-teman, kalau aku bisa jawab, aku jawab ya teman-teman. Tapi di sini kita saling berbagi pengalaman dan sharing aja karena aku juga masih belajar, jadi kita kayak ya udah kita belajar bareng aja gitu. Tidak ada yang menggurui dan tidak ada yang ini.
Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya, ada pertanyaan dari aku nih, Mas. Kira-kira ada nggak sih cara atau trik atau apalah gitu untuk misalkan kita mengambil gambar, tapi kamera yang kita pakai itu tidak memadai gitu loh, Mas. Kira-kira gimana, Mas? Untuk mempercantik gambar kita gitu. Oke, pertanyaan yang kayaknya semua orang ingin nanyain kayak gini. Dengan segala keterbatasan, tapi kita bagaimana cara kita untuk mendapatkan hasil yang optimal ya, intinya gitu kan. Nah, mungkin balik lagi aku mau menekanin kalau sebenarnya masih ada tahap editing. Jadi foto yang kita hasilin tuh tidak semerta-merta langsung kita pakai itu enggak, tapi kan kita masih ada tahap editing. Cuma di dalam dunia apapun, maupun tugas, maupun video, maupun apapun itu ada istilah yang namanya garbage in, garbage out. Nah, punya suatu bahan dalam artian kalau di sini itu foto, tapi masih bisa diedit, itu jangan berpikir terus aku ngefotonya terserah aja deh, yang penting nanti masih ada tahap editing gitu. Jangan, karena editing itu hanya tahap untuk mempercantik aja, memoles gitu. Jadi benar-benar ketika kita itu mau ngefoto ya, usahain fotonya itu oke gitu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan foto yang oke dengan keterbatasan alat atau mungkin kamera gitu. Nah, menurutku yang pertama adalah kita pengen tahu dulu kita itu mau ngefoto apa dulu, balik lagi ke yang ingin kita foto itu apa. Jadi misalnya kita ngefoto misalnya di dalam ruangan. Di dalam ruangan kan seringkali kayak gelap, terus kadang noise gitu kalau kita tinggiin ISO-nya. Nah, bagaimana cara kita mengatur dengan misalnya dengan kamera yang seadanya, yaitu kita benar-benar maksimalin dari segitiga exposure tadi. Jadi kunci dari ketika gambarnya kurang tajam atau kurang cahaya itu kan berada di berarti cahaya yang masuk itu kurang gitu. Nah, bagaimana cara kita itu untuk membuat kamera itu mendapatkan cahaya yang tinggi dengan cara tadi shutter speed-nya itu dinaikin tapi jangan terlalu tinggi karena ketika nilai shutter speed-nya itu terlalu tinggi, dia juga bisa ngeblur karena kan kecepatan shutternya kan semakin tinggi, semakin lama dia nge-capture, jadi objek ketika yang kita tangkap itu bergerak, dia bakal ngeblur. Nah, jadi pemilihan dari shutter speed itu juga bergantung pada objek apa yang ingin kita foto. Nah, misalnya nih, kita udah dapat shutter speed yang cocok di dalam ruangan itu, aku saranin ya teman, jadi shutter speed di dalam ruangan itu, misalnya lensanya itu kita pakai 50 mili, jadi di shutter speed-nya itu kita pakai 1/100. Kalau kita menggunakan di atas 1/80, itu kemungkinan besar gambarnya akan ngeblur karena dari tangan kita memencet shutter aja dia udah goyang gitu loh. Ketika udah goyang dia bakal ngeblur. Jadi menurutku paling aman itu 1/100 sampai 1/80. Nah, selanjutnya kita harus mengatur aperture. Balik lagi, bagaimana cara kita membuat cahaya yang masuk itu semakin banyak, yaitu dengan menurunkan nilai aperture dengan bukaan yang paling tinggi. Nah, ketika itu udah dilakuin, berarti ketika masih kurang tinggi, ya udah, berarti ISO yang kita mainin. ISO-nya kita naikin agar good exposure, tapi jangan sampai terlalu overexposure karena itu bisa noise. Nah, ketika segitiga exposure ini udah tersetting secara tepat, baru teman-teman mengkreasikan lagi ke misalnya komposisi yang pertama. Komposisi teman-teman kayak nerapin rule of third yang tadi atau nerapin leading lens atau apa. Tapi kalau menurutku untuk kegiatan-kegiatan kampus atau objeknya manusia gitu itu lebih tepatnya itu kita gunain rule of third teman-teman. Jadi usahain objeknya itu berada di perpotongan antara garisnya itu tadi yang dia itu pastilah akan memberikan efek yang enak dipandang dibanding kita ngefotonya itu asal-asalan, yang penting masuk dalam frame gitu. Dan bisa nerapin juga menyoba angle dari sini kayaknya lebih bagus. Kalau dirasa kurang,
kita coba di angle ke sana gitu. Jadi nggak ada patokan yang tepat untuk seni karena kita benar-benar harus mencoba kayaknya dari sini bagus, kayaknya dari sini bagus gitu. Kalau kurang bagus ya udah ganti angle lagi gitu. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Oke, apakah bisa dilanjut dari teman-teman panitia? Ya, baik. Terima kasih sekali Kak Rapel telah menjawab pertanyaan dari Kak Priyo. Nah, untuk sembari menunggu pertanyaan, boleh nih Kak kita masuk ke sesi terlebih dahulu mungkin. Oke, gimana Kak Rapel? Oke, jadi sesi praktiknya ini aku mau kayak tutorial aja ya teman-teman. Jadi bagaimana aku memproses foto, tapi kita ngeditnya itu pakai HP aja karena pasti teman-teman pasti punya HP dan kalau ngeditnya di laptop tuh males lah harus pindah-pindah data, harus ini mending pakai HP aja yang simple dan pastinya kalau kita lagi liburan gitu pengen segera upload gitu. Nah, oke, bentar aku siapin dulu. Mungkin yang nama AL itu bisa biar bisa share screen. Oke, aku share screen ya teman-teman. Oke, bentar. Jadi ini aku pakai HP aja. Nah, ketika aku punya foto yang pertama kali aku edit tuh aku pasti bakal ngedit warnanya teman-teman. Jadi yang pertama misalnya nih, aku mau edit foto ini adalah fotoku di Karimun Jawa kemarin. Nah ini tuh kayak masih apa ya, sepi banget gitu loh, belum sorry masih banyak yang ganggu kayak dari daun-daun yang sebelah kanan ini, sebelah kiri, jadi banyak objek yang mengganggu. Tapi itu nanti bakal kita ilangin. Bagaimana caranya? Kita bakal ngedit dulu warnanya. Jadi aku masukin di Lightroom. Nah, oke, mungkin teman-teman juga ada yang pakai Adobe Lightroom di sini. Oke, nah jika udah masuk, yang pertama paling aku edit itu adalah dari sisi cahayanya. Nah, di sini sebenarnya kita mengaturnya itu berdasarkan apa ya? Tidak ada patokan, ngedit seperti itu tidak ada patokan, cuma feeling aja. Kalau dari aku sendiri karena aku ingin sharing cara aku ngedit, ya udah yang pertama adalah exposure atau cahaya. Kira-kira jangan sampai overexposure, kita cukupkan segini aja. Terus kontrasnya kita mainin. Karena ini aku pengen nunjukin kontras dari tinggi biar gambarnya itu kelihatan 3D-nya gitu. Jadi aku agak tinggiin kontrasnya. Kalau dia kontrasnya kecil kan kayak apa ya? Dia kurang berwarna gitu loh, kurang menunjukkan gambarnya itu saturasinya rendah gitu. Jadi aku agak tinggiin kontrasnya. Kemudian habis itu di highlight. Highlight ini adalah seberapa banyak sinar matahari yang akan kita
masukin ke dalam gambar. Nah, semakin tinggi kan kayak yang bagian sebelah kiri ini terlalu over gitu, jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah juga karena bagian yang sebelah kanan ini, sebelah kanan di situ dia bakal terlalu gelap. Jadi sebagaimana kita atur agar pas dikira-kira aja. Mungkin segini udah cukup. Kemudian bayangan. Nah, bayangan itu lebih menekankan kayak bagian-bagian yang terkena bayangan. Misalnya di sisi sebelah kanan pohonnya ini kan ada bayangan. Nah, semakin kita tinggiin berarti bayangannya juga semakin kecil gitu. Nah, karena aku pengen nunjukin biar dia clean look, jadi aku bayangannya aku kurangin dan menaikkan bayangannya. Kemudian di rona putih, ini sama elemen putihnya kita kurangkan biar bagian yang sebelah kiri tidak terlalu overexposure. Oke. Kemudian sisi hitamnya juga aku kurangin agar dia tidak terlalu overexposure. Oke. Mungkin bisa dilihat dulu sebelum aku edit itu kayak gini, ketika aku edit jadi kayak gini. Jadi lebih gambarnya akan lebih apa ya? Kerasa gitu loh, lebih tebel gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah warna. Nah, di dalam warna ini yang pertama kita atur adalah temperaturnya. Nah, aku pengen nunjukin gambar di sini tuh suasananya itu hangat atau dingin gitu. Dengan cara ketika aku pengen nunjukin hangat, ya aku naikin temperaturnya, kalau dingin ya aku turunin. Nah, karena aku merasa temanya di pantai, terus aku mau nunjukin kayak vibe summer-nya, jadi aku mau naikin sisi kehangatan dari temperaturnya ini, aku agak naikin dikit. Nah, jadi agar lebih enak, lebih terasa summer-nya. Oke, udah cukup. Jangan terlalu over ya teman, kalau over juga jelek nanti. Jadi selain aku mau ninggin, aku mau mempertahanin warna biru dari lautnya ini. Tetap aku pertahanin. Gitu. Terus bedanya yang corak itu nggak usah diotak-atik. Kita akan mengotak-atik vibrance sama kejenuhan. Vibrance itu lebih ke cara warna itu muncul. Tapi dia beda dengan kejenuhan. Kejenuhan itu saturasi. Kalau teman-teman ngedit terus ada tools yang saturasi itu adalah kejenuhan. Nah, kalau saturasi kan semakin tinggi nilainya dia semakin memunculkan warna yang ingin kita dapetin. Semakin rendah berarti warnanya semakin hitam putih. Nah, ini juga jangan terlalu over. Dicukupkan aja biar fotonya kelihatan lebih natural. Dicoba-coba aja. Karena tidak ada patokan yang pasti ya teman-teman kalau ngedit seperti ini. Oke, mungkin bisa dilihat sebelumnya diedit kayak gini, masih flat banget ketika udah diedit. Nah, jadi lebih agak terasa. Oke, yang selanjutnya mungkin ke ini warna nih, campuran warna ini. Nah, di sini yang pasti aku ubah pertama itu adalah warna kedua atau orange ini, karena warna orange ini itu sangat apa ya? Dia tuh warna skin tone-nya gitu loh. Jadi kalau teman-teman kayak aku kurang putih nih di kulitku. Nah, kita bisa edit di warna yang kedua ini, warna coklatnya, karena ini sangat mendekati sama skin tone kita. Biasanya aku tarik ke kiri, terus aku tarik ke kanan ini ya. Jadi dia bakal lebih natural lagi. Mungkin itu aja, bisa lainnya yang karena aku pengen langitnya itu agak biru, jadi aku tarik ke arah biru. Nah, oke, ini aja udah cukup. Kalau sebelumnya kayak gini, ketika udah jadi, nah jadi kan lebih muncul lagi warnanya gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir ke efek. Nah, di sini paling aku seringnya pakai yang aku adjust adalah tekstur. Ketika teksturnya dinaikin, berarti foto kita itu kayak lebih tajam gitu. Cuma kalau kita foto kayak foto model atau foto wisuda gitu, itu seringnya teksturnya aku negatifin karena dia kesannya agak lebih smooth gitu kan. Karena kalau cewek-cewek apalagi dia nggak mau kelihatan pori-porinya atau apa biar mulus lah gitu mukanya, bisa digunain teksturnya itu agak diturunin. Tapi kalau foto ini kan foto pemandangan, jadi aku naikin aja teksturnya agar lebih fokus. Oke. Mungkin bisa diatur lagi vignette atau efek-efek lainnya, cuma hal ini aku nggak atur. Terus yang terakhir adalah di detail.
di sini pasti aku selalu menajamkan pengurangan noise sama pengurangan noise warna. Jadi ketika kita ngedit warna itu kadang warna yang kita apa ya, kita tambahin itu melebihi batas ambang batas gitu loh. Jadi kayak kadang malah menjadi warna itu jelek dan terlalu over gitu. Nah, cara mereduksinya itu dengan saya tadi, dengan menajamkan pengurangan noise dan pengurangan noise warna. Bisa dilihat foto sebelumnya kayak gini, flat banget, kurang menarik ketika udah edit warnanya. Nah, jadi lebih terasa summernya gitu. Oke, habis itu kita save. Jadi aku ngedit di Adobe Lightroom ini nggak berbayar ya teman-teman. Jadi benar-benar ngedit sendiri, nggak pakai apa namanya filter atau preset gitu. Karena balik lagi aku pengen ketika foto itu dibuat tuh momen kesan apa yang ingin aku munculin gitu loh. Jadi beda-beda. Lama. Oke, sebentar kayaknya aku stop share dulu, kayaknya keberatan. Sebentar ya teman-teman. Maaf, HP-nya kentang. Kok tidak bisa? Oke, udah bisa. Kita share screen dulu. Oke, bisa ini diakses untuk share screen-nya di aisle. Karena tahap yang kedua ini tahap yang menurutku penting karena kita bisa menghapus objek dan lain sebagainya yang tidak perlu. Oke. Oke, terus yang kedua adalah kita masuk ke aplikasi Snap Edit. Aplikasi ini juga gratis, teman-teman, tapi kita kalau melakukan satu kadang suruh menonton fotonya, video iklannya, tapi nggak apa-apa karena gratis. Nah, karena fotonya tadi itu ada objek yang ingin aku hapus, ini bagian apa sih, pohon yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Nah, jadi dari aplikasinya itu benar-benar keren banget, bisa manfaatin AI. Nah, yang kita itu bisa menghapus, misalnya kita pilih pohonnya.
Udah, terus menghapus. Kita tunggu. Nah, hilang. Dan yang lainnya juga aku mau hapus biar tidak keganggu. Triknya kalau ngapus kayak gini itu per bagian ya teman-teman. Jangan langsung semuanya karena dia pakai AI. Nanti kalau semuanya diblok, dia bingung mau ngetimpa apa gitu. Oke. Ini masih belum bersih. Bersihin dulu. Oke. Nah, kalau udah ingin bisa kita simpan. Nah, di sini bisa kita simpan free tapi kita harus nonton iklan terlebih dahulu. Jadi tahap yang aku pakai itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang pertama adalah editing warna dari Adobe Lightroom. Di situ benar-benar kita fokus ke warnanya aja. Kemudian ketika fotonya udah terekspor, tim Adobe Fairly. Terus kita bisa menghilangkan objek itu menggunakan aplikasi banyak ya teman-teman. Kalau aku pakai Snapedit, si Andriska bilang kalau tim Adobe Firefly juga bisa. Jadi banyak tools yang kita bisa gunain dengan secara gratis gitu. Nah, sebenarnya habis ini masih aku bisa edit lagi, nambahin efek cahaya menggunakan LD atau lens distortion. Tambah lagi fotonya tadi. Nah, dari yang foto kayak gini tuh kita bisa melihat cahayanya kan dari sebelah kiri atas nih. Jadi kita tambahin efek cahaya lagi karena menurutku efek cahaya itu bisa memberikan efek 3 dimensi yang lebih real gitu. Nah, di sini aku tambahin cahaya misalnya sih thread. Nah, kita adjust biar lebih kelihatan dramatis. Oke, sudah. Lalu export. Nah, kalau dilihat before after-nya, tadi kan fotonya kayak gini. Terus kita edit warna jadi kayak gini. Kita edit hilangkan objek yang mengganggu jadi seperti ini. Dan kita kasih sentuhan terakhir dengan saya kayak gini. Jadi teman-teman itu bisa explore lagi mau fotonya itu digimanain atau langitnya ini bisa misalnya aku pengen sukanya langitnya itu dikasih awan, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis kayak tadi itu. Jadi menurutku lebih lebih mengeksplor lagi gitu loh. Jadi tidak hanya di Adobe Lightroom, tidak hanya di Snapedit, ada juga Adobe Firefly, ada juga Google Foto, ada juga lain sebagainya. Dan itu juga bisa kita gunain gitu. Dan bagi teman-teman yang gunain ngeditnya pakai VS Code atau itu juga nggak salah. Itu juga seni teman-teman juga, karena juga kadang aku juga kalau lagi males aku pakai VS Code yang cepat gitu. Dan mereka juga menawarkan preset-preset yang bagus juga, dan itu nggak salah. Cuma kalau untuk kepentingan kita dalam dokumentasi atau event-event yang resmi kan nggak mungkin dong kita ngeditnya di VS Code atau yang dengan efek filter-filter yang kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngedepanin agar fotonya itu lebih clean atau lebih warnanya lebih muncul lagi, koreksi warna gitu-gitu, kita lebih fokus ke Adobe Lightroom aja untuk event-event dokumentasi kayak misalnya kemarin di Gamma Cup itu foto-foto yang udah terupload di media sosial itu harus aku edit dulu sebelum di-upload gitu. Jadi yang dilihat di media sosial itu bukan foto asli, tapi harus ada proses editing terlebih dahulu. Mungkin tutorial singkatnya itu dulu aja. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Kak Rafael atas praktiknya yang tentunya sangat memberi pengetahuan ke kita. Ada pertanyaan nih Kak, ada 3. Yang pertama, apakah backlight bisa diatasi dengan mengatur ISO? Mungkin bisa langsung dijawab Kak. Terima kasih. Sebentar, tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah backlight bisa diatasi dengan mengatur ISO? Oke.
Jadi kita harus tahu dulu konsep dari backlight itu apa, teman-teman. Nah, backlight itu kan berarti kita membelakangi cahaya nih. Jadi misalnya ini ada cahaya, di sini ada sebuah lampu nih, ada lighting. Nah, ketika aku ngefoto dengan membelakangi cahaya kan berarti sisi yang terbelakang ini pasti bakal gelap. Nah, aku tanya dulu, teman-teman mau mempertahankan backlight-nya atau enggak gitu. Nah, misalnya aku pengen mempertahankan backlight ya karena aku pengen dapetin foto itu backlight. Ya oke gitu, tinggal merapikan aja dari segi warna dan lain sebagainya. Cuma kalau teman-teman itu backlight dan pengen gambarnya itu terang, nggak backlight, ya kenapa teman-teman yang pertama nih, kenapa teman-teman ngambilnya dari sudut pandang itu gitu. Gitu yang pertama. Terus kalau kedua, misalnya memungkinkan, coba cari angle yang lain agar dia tidak backlight. Terus ketiga, kalau misalnya itu benar-benar nggak mau mas, pokoknya aku pengennya angle-nya dari sini dan tapi itu backlight. Nah, itu gimana? Jadi konsep backlight sama itu tuh gara-gara kan terlalu banyak cahaya yang berada di luar, maksudnya bukan di objeknya, yang bikin dia tuh di objeknya itu under exposure gitu. Nah, dengan mengatur ISO itu menurutku kurang berikan efek yang signifikan karena dari foto yang backlight itu tuh dia konsepnya kayak dia kan kamera tuh juga berusaha untuk menyeimbangkan menyeimbangkan cahaya gitu loh. Jadi si cahaya yang masuk banyak tadi overexposure-nya tadi dia kan juga ketangkap, sedangkan underexposure-nya kan juga ketangkap. Jadi perbedaan kontras ini bagaimana cara kita mereduksi. Nah, mungkin teman-teman kalau pernah melihat konten-konten TikTok atau Instagram yang ini lebih ke video sih, tapi di foto juga bisa kayak color grading gitu loh. Jadi sebelumnya itu fotonya cuma flat, kayak saturasinya rendah atau cuma kayak hitam putih, tapi habis kayak di color grading dia lebih berwarna. Nah, itu merupakan salah satu cara kita mengatasi foto backlight dengan cara ngefoto dengan format bukan format biasa tapi format RAW atau format ya RAW datanya gitu loh. Jadi RAW data itu kita foto itu dia bakal mendapatkan informasi warna, kedetailan tingkat warna itu semakin tinggi. Dia bakal mengusahain antara overexposure sama yang bagian underexposure itu seimbang gitu dari kameranya sendiri. Jadi, tapi kelemahannya dengan teknik itu, dia itu bisa noise juga. Nah, dengan begitu kita juga bisa menurunkan dari ISO-nya kalau noise. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah bisa ditanggulangi dengan menaikkan ISO ketika backlight, menurutku itu kurang pengaruh karena itu tuh benar-benar udah dari data fotonya itu yang kurang gitu loh, kurang ada data. Kalau di foto itu namanya digital number, tergantung beberapa bit kemampuan kamera yang menangkap. Jadi kalau kamu mau ngefoto backlight terus kamu ingin tetap mempertahankan agar objeknya itu terlihat, kamu pakai fotonya raw format, tapi kamu harus ngedit lagi di editing karena itu nggak bisa langsung kita lihat secara langsung hasil fotonya gitu. Jadi ada effort lebih gitu memang. Tapi kalau untuk mengatur ISO paling kalau kalian pakai foto format biasa terus ISO-nya dinaikin, ya nanti semakin overexposure juga. Bagian yang cahayanya semakin banyak, dia bakal semakin banyak juga karena distribusi cahaya yang masuk kan merata gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Rafael. Ini mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Mas, untuk mempersingkat waktu. Ini yang pertama ada cara kerja fitur low light itu gimana, sama aturan ekspor dari tiap gear akan memiliki komposisi yang berbeda. Nah, itu gimana, Kak? Oke, mungkin aku mau jawab yang cara kerja fitur low light itu gimana. Mungkin aku mau tanya dulu, ini tuh fitur low light di HP atau di kamera? Soalnya kalau di HP itu kadang dia udah apa ya? Mungkin yang bertanya bisa menjawab dulu. Oke, mungkin Kak Dia Salma mungkin masih ada, Kak? Oke, pinter. Jadi, kalau di HP itu kadang dia udah apa ya? Mungkin yang bertanya bisa menjawab dulu. Oke, mungkin yang bertanya bisa menjawab dulu. Jadi, kalau di HP itu kadang dia udah apa ya? Mungkin yang bertanya bisa menjawab dulu. Oke, pinter. Jadi, kalau di HP itu kadang dia udah apa ya? Mungkin yang bertanya bisa menjawab dulu. Jadi
Kalau di fitur low light itu tuh cara kerjanya simple gini. Kamera tuh akan gimana caranya dia itu menyeimbangkan gambar yang gelap tadi secara AI, menyimbangin agar good exposure gitu loh. Cara kamera nyimbangin itu gimana? Nah, mungkin cara kameranya itu dia dari kamera sendiri bisa mengatur secara tidak langsung, dia mengatur shutter speed gitu. Jadi kan sering nih ketika teman-teman misalnya pakai HP aja yang sering kita gunain. Kalau ngefoto HP terus malam hari terus tiba-tiba ketika kita ngefoto tuh dia apa ya, cekreknya itu lebih lama gitu loh. Kan sering nih, misalnya yang mungkin HP-nya iPhone atau apa kan ketika ngefoto malam hari gunain fitur low light itu kayak pasti dia akan ada momen di mana dia akan nge-capture beberapa lama gitu. Nah, itu adalah ketika HP atau ketika kamera sensor ini itu berada di low light, berarti aku harus naikin shutter speed gitu loh. Jadi kan ketika shutter speed-nya dinaikin, berarti tingkat cahaya yang masuk itu semakin banyak gitu dengan secara langsung gitu ketika kita udah menggunakan fitur low light-nya gitu. Nah, tapi dengan kita menggunakan fitur low light, kita juga harus tahu apa efeknya ketika kita menggunakan fitur itu. Nah, karena kalau misalnya di HP yang sering kita pakai, ketika kita jekrek terus dia capture-nya itu agak lama, otomatis tangan kita itu jangan gerak karena dia proses ngefoto. Nah, kalau kita gerak berarti fotonya itu bakal ngeblur. Nah, itu efeknya. Jadi kalau teman-teman pakai apa? Fitur low light di kamera atau apa itu sebisa mungkin teman-teman jangan gerak atau kalian bisa gunain tripod untuk mengatur atau mendirikan kamera tersebut itu. Kayak mau ngefoto Milky Way lah. Ngefoto Milky Way kan nggak mungkin teman-teman tangannya megang beberapa detik gitu kan pasti ngeblur. Nah, pasti itu digunain dengan bantuan tripod. Apakah udah terjawab, membantu menjawab dari Widya Salma? Oke, sip. Sama-sama. Terus pertanyaan selanjutnya tentang ketiga aturan exposure dari tiap gear akan memiliki komposisi yang berbeda. Nah, ini benar. Jadi kadang kalau kita udah ngatur, misalnya nih, aku punya dua kamera A dan kamera B, sebut saja Sony, sama Sony aja, tapi dia beda seri. Walaupun yang satu itu udah aku setting dengan segitiga exposure yang sama, dan yang satunya sama, dia bisa berbeda hasilnya. Karena apa? Yang pertama, di dalam kamera itu dia kan ada sensor. Nah, sensor kamera itu sangat pengaruh terhadap ke exposure tersebut. Nah, kamera kan banyak tipenya, ada yang sensornya APS-C, ada yang full frame, ada yang medium range, gitu-gitu. Nah, ketika kita menggunakan kamera dengan sensor yang berbeda, itu juga hasilnya juga berbeda walaupun settingan dari segitiga exposure-nya itu udah sama, gitu. Nah, terus bagaimana cara kita itu menyeimbangkan antara settingan kamera satu dengan settingan kamera yang lainnya, itu balik lagi kita melihat yang namanya histogram. Balik lagi ke lihat grafik yang tadi loh, yang kalau ke kiri itu under exposure, yang ke kanan itu over exposure. Nah, dari situ kita bisa mengadjust lagi kamera yang ini tuh cocoknya di settingan berapa, kamera yang di sini tuh settingannya berapa. Karena juga selain sensor, lensa pun juga bisa mengaruhi hasilnya gitu. Misalnya walaupun udah settingan sama, tapi jenis lensa pun juga bisa pengaruh. Misalnya aku pakai lensa Sony, yang satu pakai lensa dengan lensanya Canon gitu. Itu juga bisa pengaruh karena hasil dari tingkat ketelitian atau kejernihan dari bed lensa kan beda-beda juga. Jadi tidak semerta-merta ketika kita sama settingan ketika exposure itu ke kamera lain tuh udah disamain itu bakal sama, itu belum tentu. Jadi kalau mau sama ya udah pakai lensa yang sama, pakai kamera yang sama, itu pasti juga segitiga exposure-nya bisa sama. Cuma itu pun juga masih bisa beda
Kan kalau di settingan kamera tuh tidak ada yang settingan segitiga exposure, tapi ada auto white balance, ada temperatur, ada banyak banget settingan-settingan yang itu juga sangat berpengaruh ke hasilnya. Tapi di pembahasan kali ini tuh yang aku tekanin di segitiga exposure dulu, karena kita itu tuh benar-benar pondasi dasar kita ngefoto gitu loh. Ntar kalau itu udah mateng, udah dapet sense-nya, baru lebih advance lagi belajar kayak white balance yang benar itu seberapa, temperatur yang oke itu untuk malam hari berapa, terus settingan-settingan memorinya itu gimana, itu juga sangat berpengaruh gitu. Dari Kevin Pratama mungkin bisa terjawab. Oke, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak. Wah, sangat menambah ilmu pengetahuan kita lebih banget nih Kak. Oh ya, dari kita nih ada info yang sangat menarik, di mana kita juga ada sayembara foto, di mana tanggal pengumpulannya itu tanggal 30 September sampai 1 Oktober 2023. Pengumpulannya akan disampaikan di grup, dan pengumuman pemenangnya akan diumumkan di story Instagram KMK. Nah, untuk pemenangnya ini nanti akan diambil 3 orang terbaik. Nah, kembali izin mengingatkan untuk seluruh peserta agar mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Apabila ada yang belum mengisi link, baik, dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis, selanjutnya kita masuk ke sesi penyerahan e-sertifikat secara simbolis kepada pembicara. Kepada panitia dimohon untuk menampilkan e-sertifikat. Baik, mungkin kita mau dokumentasi penyerahan e-sertifikat kepada Mas Rafael. Baik. untuk dokumentasinya mungkin bisa dipandu dari kita. Panitia mungkin bisa meng-SS screenshot. Baik, 3. Untuk pengambilannya mungkin bisa dihitung dari 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi 3, 2, 1. Baik. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, mungkin kita tunggu sampai 8.26. Bagi peserta yang tidak terkendala sinyal, boleh nih on cam. Atau kalau mau dadan dulu, kita tunggu sampai 8.26. Ayo yang bisa on cam. Boleh banget on cam. Oke, mungkin udah cukup. Untuk screenshotnya mungkin dipandu dari Safa, mungkin bisa memandu. Baik, 3, 2, 1. Oke, lagi
3, 2, 1. Oke. Mungkin ada gaya lain nih. Ganti gaya. Bisa ganti gaya mungkin gaya bebas. Oh, D. J atau D? Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, itu. Terima kasih. Nih. Terima kasih kepada pembicara telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa terima kasih kepada peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam Sekolah Media 2023 ini. Dan kami selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih telah mengikuti acara Sekolah Media 2023 dari awal hingga akhir. Saya Safa, Dan saya Prio. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, terima kasih juga teman-teman. Jangan satu pesan lagi, teman-teman kalau mau belajar media yang kayak gini tuh yang penting seneng dulu. Jadi ketika udah dilajarin dengan rasa seneng, pasti semuanya akan dimudahkan ke depannya. Oke. See you teman-teman, izin live ya. Ya, terima kasih Kak Rafael. Terima kasih, Mas. Thank you.